Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Lakoro, NIM 1514200002. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS di SD. Pendidikan IPS yang selama ini terkesan jalan di tempat masih belum mendapatkan posisi yang membanggakan di tengah arus globalisasi. Menghadapi fenomena ini, pendidikan IPS idealnya harus responsif dan menata diri berhadapan dengan globalisasi. Menurut Sumantri, pendidikan IPS harus mampu mengembangkan dan mempelopori pembaharuan dalam pendidikan IPS. Karena dengan berkembangnya pendidikan IPS yang berpotensi untuk mengembangkan diri ke arah peningkatan mutu lewat berbagai pembaharuannya. Melihat fenomena dan kecenderungan dunia yang terus maju seperti tanpa kendali, ada beberapa hambatan dan peluang pengembangan pendidikan IPS. Bagaimana pendidikan IPS terus menempatkan diri? Masih relevankah pendidikan IPS menjadi kekuatan pendidikan yang mampu menopang kehidupan umat manusia? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan apabila pendidikan IPS tetap ingin eksis dan mempunyai kedudukan yang berarti bagi umat manusia. Pertama, pembaharuan kurikulum PIPS hendaknya bukan sekedar tambal sulam, tetapi lebih bersifat interdisipliner dan berorientasi pada functional knowledge serta aspirasi kebudayaan Indonesia dan nilai-nilai agama. Yang kedua, pengajar harus mampu menyajikan pengajaran pembelajaran yang bersifat interdisiplin, berperan sebagai fasilitator pembelajar, dan menjadi problem solver baik di kampus, sekolah, maupun di tengah-tengah masyarakat. Pengajar harus mampu memahami kebutuhan dasar lingkungannya sehingga pengajaran pendidikan IPS tidak bersifat kaku. Yang ketiga, membangun hubungan secara sinergis antara LPTK atau Lembaga Pendidik Tenaga Keguruan, praktisi pendidik, sekolah, pembuat kebijakan pendidikan, serta berbagai elemen environment guna melakukan sharing untuk menyusun kurikulum yang integratif dan responsif terhadap permasalahan real baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Kurikulum pendidikan IPS harus bersifat fleksibel, artinya senantiasa bisa berubah. Perubahan berjalan secara kontinu supaya tidak ketinggalan zaman. Yang keempat, kurikulum pendidikan IPS mampu membuat estimasi kehidupan yang akan berlangsung 30-50 tahun yang akan datang. Paradigma kurikulum pendidikan IPS berorientasi ke depan. Anak didik pada masa sekarang, mereka akan menempuh usia dewasanya pada 10-50 tahun yang akan datang. Konsekuensinya, kurikulum harus mampu mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPS sebagai sintetik disiplin berusaha mengorganisasikan dan mengembangkan substansi ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Pendidikan IPS mempunyai peran penting dalam membangun identitas nasional untuk menjadikan peserta didik yang kreatif, mampu memecahkan masalah diri dan lingkungannya, serta menjadi warga negara yang baik dan bermoral. Di tengah iklim globalisasi, pendidikan IPS tetap diperlukan baik sebagai penopang identitas nasional maupun problem solver masalah-masalah lokal, regional, nasional, dan global. Berbagai masalah pendidikan IPS baik dari kurikulum, pengembangan di LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan, kemampuan guru dalam mengajarkan, dan kebijakan pemerintah dalam mendorong pendidikan IPS yang ideal perlu terus diusahakan secara optimal. Tanpa sinergitas dari berbagai komponen di atas, sulit untuk mewujudkan pendidikan IPS yang bermakna. IPS merupakan seperangkat fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia untuk membangun dirinya sendiri, masyarakatnya, bangsanya, dan lingkungannya berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa kini dan diantisipasi untuk masa yang akan datang. Di antaranya
Yang pertama, mengembangkan pengetahuan kesosiologian, kegeografian, keekonomian, dan kesejarahan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir, inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Menurut Sumantri, untuk mencapai tujuan tersebut, dikembangkan standar kompetensi lintas kurikulum yang merupakan kecakapan untuk hidup atau life skills dan belajar sepanjang hayat yang dilakukan dan harus dicapai oleh peserta didik dalam mencapai pengalaman belajar. Kemudian, standar kompetensi lintas kurikulum ini meliputi yang pertama, memiliki keyakinan, menyadari serta menjalankan hak dan kewajiban, saling menghargai, dan memberi rasa aman sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua, menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep teknik-teknik pola struktur dan hubungan. Yang keempat, memilih, mencari, dan menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber. Yang kelima, memahami dan menghargai lingkungan fisik, makhluk hidup, dan teknologi, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang keenam, berpartisipasi, berinteraksi, dan berkontribusi aktif dalam masyarakat dan budaya global berdasarkan pemahaman konteks budaya, geografis, dan historis. Yang ketujuh, berkreasi dan saling menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual, serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat yang beradab. Yang kedelapan, berpikir logis, kritis, dan lateral dengan mempertimbangkan potensi dan peluang untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Yang terakhir, yang kesembilan, menunjukkan motivasi belajar, percaya diri, bekerja mandiri, dan bekerja sama dengan orang lain. Menurut Mikarsa, Taufik, dan Prianto 2007, pengembangan pada dimensi vertikal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar selain merupakan perwujudan pendidikan yang adil dan merata juga harus mempertimbangkan keragaman peserta didik baik dalam aspek kemampuan, pola hidup maupun lingkungan sosial budaya di mana mereka tinggal. Pengembangan relevansi pendidikan dengan harapan agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan dalam arti dapat memberi dampak bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan kerja, kehidupan di masyarakat, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam pengembangannya, proses pembelajaran harus bermakna. Salah satu pembelajaran berbasis budaya yang bertujuan untuk penciptaan arti bersifat dinamis. Proses tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan berbagai rasa keingintahuannya. Terlihat dari proses analisis dan eksplorasi yang kreatif untuk mencari jawaban, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang unik. Pengembangan masyarakat menuntut fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat bukan sebagai masyarakat sistem klien yang bermasalah, melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi. Banyak saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan
kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal berorientasi pada tujuan proses atau process goal daripada tujuan tugas atau tujuan hasil, yaitu task or product goal. Itu menurut Soeharto pada tahun 2009. Menurut Sapria, bahwa pengembangan pendidikan IPS di masyarakat adalah salah satunya dengan pengembangan partisipasi sosial, di mana topik utama dari pengembangan partisipasi sosial ini yakni pengembangan kepekaan sosial dan menerapkan strategi pengembangan partisipasi sosial. Yang pertama, pengembangan kepekaan sosial. Secara harfiah, istilah kepekaan atau sensitif berasal dari kata peka yang berarti mudah merasa atau mudah terangsang, atau suatu kondisi seseorang yang mudah bereaksi terhadap suatu keadaan apabila dikaitkan dengan kondisi sosial atau kemasyarakatan. Maka istilahnya menjadi kepekaan sosial atau social sensitivity. Ialah kondisi seseorang yang mudah bereaksi terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Pengertian kepekaan sosial tampaknya ada kaitan dengan istilah kesadaran sosial atau social awareness. Ialah kemampuan peserta didik menjadi paham dan peka terhadap aspek-aspek politik, sosial, ekonomi di masyarakat. 2. Pengembangan partisipasi sosial. Pengembangan partisipasi sosial sejalan dengan tujuan IPS bahwa aspek yang cukup penting dan perlu diterapkan kepada peserta didik adalah bagaimana agar mereka, para peserta didik, dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial. Belajar IPS tidak cukup dalam bentuk hafalan atau hanya melatih daya ingat saja, tetapi belajar IPS hendaknya dapat memberdayakan peserta didik sehingga segala potensi dan kemampuannya, baik pengetahuan, sikap maupun keterampilannya dapat berkembang. Semua kemampuan ini dapat diwujudkan dalam proses pembelajaran melalui aktivitas pelatihan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Itu menurut Kaisi Jahri. Dalam Sapria mengungkapkan bahwa anak muda perlu turut serta dalam realita kehidupan, bukan hanya sebagai penonton, melainkan langsung sebagai pelaku. Namun, sebelum dan selama dalam proses partisipasi tersebut, para remaja perlu dibina, dijembatani, dan dibimbing sehingga tidak terjadi suatu gap atau kesenjangan yang terlalu lebar antara generasi baru dan generasi lama. IPS disebut sebagai bidang keilmuan yang sangat dinamis karena mempelajari keadaan masyarakat yang cepat perkembangannya. Pengembangan kurikulum IPS merupakan jawaban dari tuntunan kebutuhan masyarakat yang akan mempelajarinya. Perkembangan IPS tampak mulai dari istilah yang digunakan pada setiap kurikulum, struktur kurikulum dan materi yang dimuat dalam setiap kurikulum serta pendekatannya. Pengembangan kurikulum ilmu-ilmu sosial menjadi IPS sejak tahun 1975. Masyarakat yang labil di masa lalu dilatar belakangi oleh dua hal penting, yakni sejarah atau pengalaman hidup dan perkembangan teknologi ke depan yang perlu disikapi agar peserta didik yang dihasilkan relevan dengan kondisi yang akan dihadapi dalam masyarakat ke depan. Oke, jadi itulah pemaparan materi mengenai pengembangan kurikulum IPS di SD dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.